be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimade Dwi Ayartiasih, Stambuk F551-19148. Saya dari Universitas Tadulako, Fakultas Teknik, Program Studi S1 Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan membahas tentang 5 tipe-tipe file dan mereview 3 aplikasi DBSM. Ya, file yang pertama yaitu berkas induk atau master file, yaitu sebuah file yang digunakan untuk menyelesaikan tugas pokok tertentu dan dipelihara secara teratur. Contohnya, yaitu sistem rumah sakit memerlukan file induk tentang catatan pasien, catatan penyakit di samping file lainnya. Jenis informasi pada file induk cenderung tetap, tetapi isi informasinya dapat sering berubah. File ini merupakan file utama dari file-file yang lainnya. File ini diperlukan untuk memperlancar untuk operasi sistem dan diperbaharui secara teratur. Ya, ada 2 jenis file master. Yang pertama yaitu referensi master, yaitu file yang berisi record yang tidak berubah atau jarang berubah. Contohnya yaitu berkas pelanggan yang berisi file nomor rekening, nama, dan alamat. Yang kedua yaitu dynamic master file, yaitu file yang berisi record yang terus-menerus berubah dalam kurun waktu tertentu atau berdasarkan suatu peristiwa transaksi. Contohnya yaitu berkas, stok barang, dan lain-lain. File yang kedua yaitu transaction, yaitu file yang berisi informasi yang digunakan untuk memperbaharui file master. Sehingga dengan adanya file transaksi ini, file master dapat berubah sesuai dengan informasi yang ada di file transaksi tersebut. Contohnya yaitu rekaman tentang pelanggan yang sudah membayar tagihan listrik akan membentuk file transaksi. Sesekali seminggu catatan pada file transaksi digunakan untuk memperbaharui record pada file master. Yang ketiga yaitu berkas laporan atau report file, yaitu file yang berisi data yang dibuat untuk laporan atau keperluan user. File ini hanya bisa dicetak pada kertas printer atau hanya ditampilkan di layar monitor. File ini merupakan turunan laporan tercetak yang ditahan pada piringan atau pita menunggu printer siap mencetak. File yang keempat yaitu berkas sejarah atau file history, yaitu file yang menyimpan data yang telah disimpan dalam bentuk suatu periode waktu tertentu yang telah lampau. Biasanya digunakan untuk menyusun laporan yang bersifat tetap. Contohnya yaitu misalnya informasi tentang pasien yang keluar tidak perlu simpan pada file yang sekarang ada. Record tersebut dapat dipindahkan pada file riwayat hidup sehingga tinggal berisi file pasien yang sedang dirawat atau dijadwalkan akan kembali. Data tentang pasien yang keluar dapat disimpan pada file riwayat hidup yang berguna untuk menyusun laporan di kemudian hari. File yang kelima yaitu berkas cadangan atau backup file. File ini merupakan salinan file-file yang masih aktif di dalam database pada suatu saat tertentu. File ini digunakan sebagai pelindung atau cadangan bila file database yang aktif mengalami kerusakan atau hilang. Sekarang kita masuk pada DBSM atau Database Management System. Apa itu Database Management System? Adalah suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengolah sesuatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Tujuan utama penggunaan DBSM dalam jaringan komputer adalah untuk menghindari kekacauan dalam hal pengolahan data yang jumlahnya besar. Berikut beberapa contoh DBSM. Yang pertama yaitu MariaDB. MariaDB adalah sistem manajemen database relasional yang dikembangkan dari MySQL. Mengapa pengembang MySQL membangun MariaDB? Karena salah satu alasannya, MySQL telah diakuisisi oleh Oracle sehingga menyebabkan
MySQL menjadi produk yang berlisensi proprietary dengan diakuisisinya MySQL oleh Oracle, maka pengembangan MySQL pun sudah tidak leluasa lagi. Hal ini yang menyebabkan pengembangan MySQL sebelumnya mulai membangun MariaDB. Kelebihan MariaDB. Kelebihan pertama yakni aplikasi ini masuk ke dalam kategori aplikasi portable. Mengapa? Karena mampu dipasang dan berjalan pada semua sistem operasi yang ada. Kelebihan yang kedua yakni kita bisa menggunakan MariaDB secara gratis. MariaDB juga mampu digunakan oleh banyak user atau pengguna dalam waktu yang bersamaan. Kelebihan MariaDB selanjutnya adalah berkaitan dengan performance tuning. Aplikasi ini mampu berjalan dalam waktu yang lumayan cepat ketika ingin menangani query yang sederhana. Kekurangan dari MariaDB yaitu MariaDB merupakan aplikasi yang hanya disarankan untuk digunakan oleh perusahaan besar. Jadi untuk perusahaan kecil disarankan untuk menggunakan aplikasi yang lain. Konon, MariaDB memiliki keterbatasan di dalam menyimpan data pada saat data yang disimpan tersebut sudah berada di ambang batas atau bahkan melebihi kapasitas yang mampu ditampung oleh server. Ternyata bahasa Indonesia tidak termasuk ke dalam salah satu di antara 20 bahasa yang akan digunakan untuk menemukan pesan error. DBSM yang kedua yaitu Microsoft Access adalah program aplikasi basis data yang dikeluarkan oleh Microsoft dalam suatu paket Microsoft Office. Fungsi atau kegunaan utama dari Microsoft Access yaitu untuk menangani proses manipulasi data dan pembuatan sebuah sistem. Komponen utama pada Microsoft Access yaitu adalah table, query, form, dan report. Kelebihan dari Microsoft Access yaitu berbasis file sehingga lebih portable atau tinggal di copy, lebih murah, lebih mudah karena ditunjukkan ke desktop, dan tool-tool yang memudahkan serta kemampuannya lebih dibatasi, mendukung SQL, dan juga mendukung relational database. Kekurangan dari Microsoft Access yaitu bukan merupakan database server sehingga tidak bisa atau tidak cocok untuk keperluan enterprise dan terdistribusi, misalnya web. Yang kedua yaitu bukan RDBMS murni. Yang ketiga, tidak mendukung multi-threaded. Yang keempat, tidak begitu cepat aksesnya karena berbasis file. Yang kelima, tidak bisa untuk store produk. Yang keenam, security kalah jauh dibanding SQL Server. Contoh DBSM yang ketiga yaitu Microsoft SQL Server adalah sebuah sistem manajemen bisnis data relasional atau RDBMS, produk Microsoft yang dirancang untuk aplikasi dengan arsitektur client server. Bahasa query utamanya adalah Transquery SQL, yang merupakan implementasi dari SQL standar ANSI atau ISO yang digunakan oleh Microsoft dan Sybase. Umumnya SQL Server digunakan di dunia bisnis yang memiliki basis data berskala kecil sampai dengan menengah, tetapi kemudian berkembang dengan digunakannya SQL Server pada basis data besar. SQL sendiri dicetuskan oleh ide dari seorang peneliti IBM mengenai database atau basis data, di mana membahas mengenai suatu ide mengenai pembuatan dari sebuah relational database yang dibuatkan menjadi sebuah artikel ilmiah pada tahun 1970-an. Pada akhirnya, sistem ini akhirnya dikembangkan oleh IBM dengan nama SQL, yang kemudian berubah menjadi SQL, yang digunakan hingga saat ini dan dikembangkan oleh berbagai vendor DBSM di dunia. Salah satunya adalah Microsoft SQL. Kelebihan
Kelebihan pada Microsoft SQL Server yang pertama yaitu bekerja dengan sangat baik pada sistem operasi Windows. Yang kedua, mendukung banyak software database. Yang ketiga, dapat membuat clustering data. Yang keempat, pengendalian diri dari sebuah aplikasi. Kelebihan dari Microsoft SQL Server yang pertama yaitu bekerja dengan sangat baik pada sistem operasi Windows. Yang kedua yaitu mendukung banyak software database. Yang ketiga, dapat membuat clustering data. Yang keempat, pengendalian diri sebuah database yang terpusat. Yang kelima, mudah untuk digunakan oleh klien dan juga user. Yang keenam, memiliki fitur recovery dan juga restore data. Yang ketujuh yaitu manajemen password yang baik dan aman. Yang kedelapan, bisa digunakan di berbagai kalangan. Yang kesembilan, dapat melakukan backup data. Yang kesepuluh, kekuatan Microsoft di bidang software. Itulah kelebihan-kelebihan dari Microsoft SQL. Sekarang kita lanjut pada kekurangan Microsoft SQL Server. Yang pertama yaitu harga belinya yang lumayan tinggi. Yang kedua, tidak multi-OS, hanya bisa digunakan pada sistem operasi yang dibuat oleh Microsoft. Yang ketiga, sulit digunakan pada bahasa pemrograman lain. Yang keempat, tidak cocok untuk skala database besar. Baik, itulah kelima tipe-tipe file dan 3 contoh aplikasi DBSM yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.